Oke, kembali lagi bersama gua. Di sini gua akan coba bahas gimana cara ngeset streaming setup gua sendiri. Lengkap dari kita bahas kamera itu apa. Kita bahas gimana audionya, gimana audio interface-nya, gimana mic-nya, gimana lighting-nya, gimana ngeset OBS-nya, pokoknya lengkap. Dan ini akan kepecah menjadi 5 part. Jadi ini sangat panjang, semua stay tune. Nama gue Iqbal, yuk kita bahas. Pertama-tama gue mengucapkan mohon maaf kepada viewer gue karena gue udah jarang banget upload video. Saya sendiri kasihkan live stream. Udah gitu udah 2 bulan kan gak ngupload video. Terus ini ngeditnya gak tahu berapa lama. Mungkin bisa jadi 3 bulan, bisa jadi 4 bulan. Tidak ada yang tahu. Dan memang ini tujuan utama gue video ini mungkin untuk para streamer kali ya yang mau step up the game atau mau kalian streaming di TikTok, kalian streaming di YouTube atau mungkin di Instagram live gitu ya. Bisa juga nih untuk kalian yang mungkin mau step up the game gitu ya. Di video conference kalian mungkin di Zoom, Google Meet dan lain-lain, Microsoft Teams, ada yang pakai Microsoft Teams. Kalian mau step up the game supaya wow gitu semuanya atasan kalian, wah ini bagus ini. Video ini bagus ini. Saya promosikan Anda jadi nggak gitu ya, nggak bisa. Jadi video ini akan gue pecah jadi 5 part. Yang pertama itu adalah tentang OBS tapi yang introduction-nya aja sama kamera. Yang keduanya itu tentang audio sama lighting. Yang ketiganya itu tentang OBS-nya itu sendiri, setupnya gimana, advance-nya, filternya pakainya apa aja. Yang keempat itu rada bonus, itu adalah ngebahas tentang IRL setup yang gue pakai. Sama yang kelima itu adalah tentang streamingnya. Jadi di actual streamnya, settingnya tuh gimana kalau untuk stream ke platform utama kayak YouTube sama TikTok gitu ya. Yang pertama itu gue akan bahas tentang intronya dari OBS itu sendiri. Pokoknya OBS ini adalah prerequisite ya. Jadi dari semua yang akan gue bahas itu, OBS itu adalah program utama yang akan gue pakai. Jadi kalian mungkin yang pakai Streamlabs atau kalian yang pakai program lain, mohon maaf, gue pakainya OBS. Tapi gue akan sedikit bahas juga tentang TikTok Live Studio, tapi tetap via OBS. Jadi OBS ini itu sebenarnya adalah sebuah tools yang open source. Oke teman-teman, bagus tuh. Open source mantap banget, gue suka banget open source. Dan ini juga sangat extensible, jadi banyak plugin-plugin yang dibuat untuk OBS sehingga OBS itu bisa berfungsi lebih gitu ya dari yang sebelumnya dibuat. Dan komunitinya itu lumayan cukup bagus OBS. Kalau kalian mau lihat Git repo-nya nih ya, nah itu namanya OBS Studio. OBS Project, OBS Studio. Nah tuh startnya aja udah 60.000, udah banyak banget yang pakai. Bahkan gue screen record ini pun pakai OBS. OBS-nya bisa double, pokoknya keren dah. Nih Git-nya bisa kalian lihat di sini license-nya itu adalah pakai GPL 2 license-nya. Open source-nya pakai GPL. Dan fakta menarik itu sebenarnya kalian tahu Streamlabs itu fork dari OBS. Zaman dulu sih kalau nggak salah tuh mereka sempet cekcok apa gitu, gue juga nggak tahu. Mungkin karena ngopinya terlalu plek-plekan kali ya. Kalian bisa juga pakai Streamlabs, bisa juga langsung pakai TikTok Live Studio. Cuma semuanya ada plus minusnya lah. Dari gue pribadi sih fiturnya gue lebih suka sama OBS ya. TikTok Live Studio itu banyak banget fitur built-in yang ada di sana sebenarnya dibandingkan sama OBS. Terutama itu di bagian filter kayak ngecilin dagu lah, ngecilin apa. Cewek-cewek itu biasanya suka tuh filter-filter yang begitu. Gue pribadi sih nggak terlalu, jadi gue nggak pakai ya. Dan so far kalau misalkan kalian mau streaming pakai dua layout gitu ya, di TikTok portrait sama landscape dua-duanya ada gitu. Jadi usernya bisa pilih mau stream yang mana layoutnya. Itu hanya bisa lewat TikTok Live Studio. Dan TikTok Live Studio hanya bisa di Windows. Oke, itu notesnya ya. Jadi kalau misalkan kalian somehow mau pakai di Mac, antara kalian harus buat VM di dalam Mac-nya atau kalian juga bisa pakai PC terpisah seperti yang gue lakukan. Jadi gue streamnya tetap ada Mac, nanti layar dari Mac-nya gue kirim gitu ke Windows-nya, baru di Windows-nya pakai TikTok Live Studio. Gue pernah lakuin dan akan gue bahas juga nanti. Nah untuk install OBS-nya itu sebenarnya cukup simple. Kalian tinggal masuk aja nih ke obsproject.com. Habis itu kalian mau yang mana gitu, Windows. Habis itu nih udah di-download kan sama dia. Habis itu tinggal klik-klik install gitu ya, kalian paham lah install gini. Simple, bisa lah. Gue yakin kalian bisa. Dan satu notes juga, di OBS itu ada satu bug yang menurut gue cukup disayangkan ya, karena sampai sekarang kayaknya masih belum di fix. Jadi misalkan di OBS kalian itu ada audio source gitu. Contoh aja ya. Nah misalkan ada audio source ini terus kalian mau monitor. Misalkan suara mic yang di capture di OBS kalian mau dengerin lewat headphone gitu ya, kan bisa tuh.
monitor and output gitu kalian klik. Ini bisa. Dan headphone kalian itu akan ada suara mic-nya akan terdengar, tapi dengan catatan itu akan ada delay yang compounding. Jadi delaynya itu akan nambah seiring berjalannya waktu. Dan terakhir gue cek itu masih ada bugnya. Jadi maksudnya itu adalah ketika sekarang kalian dengerin, oh oke, udah pas nih. Tapi setelah misalkan 15 menit atau 30 menit berjalan si monitor audionya ini, 30 menit itu mungkin akan ada delay kayak nambah 2 atau 3 detik gitu audio. Dan itu lumayan disayangkan sih. Gue pribadi monitor ini nggak gue pakai karena dulunya monitor itu gue pakai untuk audio yang di capture ke OBS, gue terusin ke TikTok Live Studio lewat loopback audio gitu ya. Loopback audio itu buat kalian yang nggak tahu tuh maksudnya ada namanya VB cable. Nih VB software, apps-nya tuh gue pakai kabel audio interface. Jadi gampangnya kalau misalkan, jadi kalian misalkan punya audio gitu. Terus audionya mau di copy lah. Makanya namanya loopback. Loopback itu sebenarnya kayak ngopi audionya sih. Mau di copy. Nah di copy terus ke audio satunya lagi misalkan. Audio 2. Dari mic, habis itu mau kalian masukin ke sebuah speaker sama mic-nya itu jadi satu kesatuan gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat itu jadi kayak ini tuh kayak ada 2 part gitu. Ini tuh speakernya, ini tuh mic-nya. Nah jadi audio yang diterusin ini nih ke sini, nanti mic-nya itu bisa dipakai sama program lain. Dalam kasus gue itu TikTok Live Studio. Nah itu bisa tuh kayak gitu. Cuma ya tadi gue bilang masih ada bug di OBS sehingga monitor audionya itu seiring berjalannya waktu nge-lag. Makanya sekarang gue pakai audio mixer yang independen lah, jadi nggak di dalam software di sini. Nah terus requirement berikutnya itu adalah dari apa yang gue tunjukin nantinya ya, itu kalian harus punya Nvidia RTX card. Ya memang Nvidia sebagus itu, AMD pun bahkan nggak ada. Jadi kalian yang mau ngikutin semua tutorialnya harus punya Nvidia RTX card, terutama itu di bagian background removal nanti. Ada background removal, terus ada kayak follow kamera tapi yang sangat mulus follow-nya. Sama ada juga untuk audio processing untuk ngilangin noise secara live ya. Karena kalau misalkan bukan live kan bukan stream gitu audionya masih banyak nih. Tapi kalau yang tidak stream itu sangat sedikit pilihannya dan salah satunya adalah si Nvidia ini. Jadi kalian harus punya RTX card ya. RTX card. Catat. Nanti semua efek-efek OBS fungsinya apa akan gue bahas di part lain. Stay tune di part 3. Sekarang kita masuk ke kamera. Streaming ke OBS gue pakai mirrorless kameranya dari Sony. Yang pertama itu adalah Sony FX30 yang kalian lihat sekarang nih lagi dipakai nih. Gak bisa gue liatin. Sama satu lagi itu adalah Sony Alpha 7 IV nih. Ini yang gue pakai juga. Dulu sebelum ada FX30 gue pakainya Sony Alpha 7 IV ini. Lensanya itu sendiri gue pribadi kalau FX30 ini gue pakainya yang 16 mm atau 24 mm lah ya kalau equivalentnya full frame. Sama kalau yang Alpha 7 IV ini gue pakai yang 16-25 f2.8 punyanya Sony. Kadang-kadang dulu pernah pakai juga yang 50 mili biar lebih bokeh lah. Cuma sekarang ini gue lebih pakai yang ini, yang 16 mili ini 24. Memang gue pakai mirrorless tapi banyak banget streamer itu yang pakai webcam supaya lebih simple lah ya. Karena mirrorless itu kan lebih berat, lebih clunky, lebih gede gitu. Tapi ada juga yang banyak pakai webcam doang. Webcam pun sekarang udah bagus-bagus sebenarnya kualitas gambarnya gitu ya. Satu yang gue tahu tuh yang bagus webcam main sering banget dipakai sama streamer tuh Opsbot. Dia kalau nggak salah bisa following juga, kalau nggak salah deh. Following objeknya juga bisa kalau nggak salah. Kita bahas sekarang sensor size. Banyak yang pas lagi gue stream tuh, pas gue kasih tahu gue ada Sony Alpha 7 IV terus kayak, wih full frame. Sumpah demi apapun nggak ngaruh. Beneran. Kalau misalkan kalian untuk stream gitu ya, karena kan itu conditionnya itu bisa kalian set gitu. Jadi lightingnya bisa kalian set. Lightingnya ini pasti ada biasanya kalau misalkan kalian stream gitu. Nah karena lightingnya itu bisa kalian set, jadi sebenarnya full frame ataupun APS-C itu nggak terlalu ngaruh. Bahkan Macro Four Thirds juga bisa sebenarnya. Sumpah, FX30 ini sama Sony Alpha 7 IV tuh kualitasnya gue nggak tahu mata gue yang memang tidak terlatih, tapi gue nggak menemukan beda kualitasnya dari FX30 sama Alpha 7 IV gitu ya. Full frame itu jadi paling gampangnya karena sensornya lebih gede, jadi dia tuh lebih menang di low light. Kalau misalkan kalian streamnya itu
macam speed gitu yang bisa IRL terus malam-malam. Nah, tuh baru tuh pakai FX3 tuh harga 55 juta tuh pakai tuh. Mahal banget. Mahal banget FX3. Gue pengen cuma nggak ada justifikasinya. Udah emang gue speed? Enggak kan. Gue nggak IRL malam-malam, gue nggak. IRL juga baru sekali gue seumur hidup. Dua kali. Jadi gue nggak ada alasan sama sekali gitu untuk beli FX3. Ayo dong berikan gue alasan untuk beli FX3 biar kita beli aja. Abis itu baru nabung. Nah sekarang kita bahas tentang connectionnya. Connection itu sebenarnya bisa pakai 3 cara gitu ya. Yang pertama itu via USB. USB ini biasanya disupport sama webcam, obviously. Sama mirrorless juga beberapa ada yang support. Kayak Sony ini, Sony FX30 sama Sony Alpha 7 IV yang gue pakai ini tuh bisa colok USB. Ada colokan USB-C-nya dan bisa colok ke sana, dan di komputer kalian itu akan kedetek sebagai webcam dengan segala keterbatasannya. Jadi kalau misalkan di Sony itu, kalau kalian colok webcam itu nggak bisa pakai resolusi 4K. 4K-nya tidak bisa. 4K bisa tapi cuma 15 fps, mending nggak ada nggak sih? Tapi Full HD-nya ada lah, dan bisa sampai 60 fps juga bisa. Tapi color profile itu tidak bisa di-apply. At least di Sony ya, di tempat lain gue nggak tahu. Jadi webcamnya itu colornya ya harus dari yang built-in di kameranya. Kalian nggak bisa pakai S-Log gitu terus pakai LUT gitu di webcam, nggak bisa. Yang kedua, dan cara yang gue pakai saat ini adalah pakai HDMI. Jadi setiap kamera itu mirrorless, at least di Sony itu ada colokan HDMI-nya. Nah ini tuh ada colokan HDMI-nya, dan HDMI-nya itu untuk di kamera lain make sure ada HDMI clean output. Jadi clean output itu maksudnya kalau misalkan, kan ini kelihatan ya di sini ya. Nah ini kan ada info-info lain di atas bawahnya. Nah itu kadang-kadang kelihatan juga di HDMI-nya. Clean output itu maksudnya adalah ya videonya aja pure. Tidak ada informasi ini itu yang keluar dari HDMI signal di port kamera kalian. Nah, kelebihannya HDMI ini adalah kalian bisa pakai picture profile-nya Sony. Kayak S-Log gitu bisa, sehingga bisa di grading pakai LUT gitu di OBS. Nanti gue bahas juga nanti. Nah, pakai LUT bisa, tapi di HDMI itu kalian harus butuh namanya HDMI capture card. Ntar gue ambilin nih. Nah ini salah satu contoh yang gue pakai Evermedia. Gue pakai Camlink juga dan oke juga sebenarnya. Tapi yang ini tuh harganya sama dan fiturnya lebih banyak. Jadi kayak pilihan resolusi sama FPS-nya itu lebih banyak. Walaupun maksimalnya tetap sama ya, 4K 30 fps. Tapi gue pakai di Full HD 60 fps. Opsinya banyak lah kalau capture card HDMI gitu ya. Opsi yang ketiga itu adalah network streaming. Jadi ini baru-baru aja di-add di beberapa kamera tuh sebenarnya ada, kayak DJI itu gue tahu ada. Terus di Sony juga ada network streaming. Jadi network streaming itu gampangnya mereka bisa kirim protokol streaming. Sony itu support RTMP sama SRT. DJI itu kalau nggak salah cuma RTMP. Yang lain-lainnya bisa kalian consult ke instructions manual masing-masing vendor kalian aja ya. Vendor merek maksud gue. Waktu gue IRL kemarin tuh gue pakai SRT. RTMP juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma SRT tuh biasanya lebih stabil aja. Detailnya gimana nanti gue bahas di bagian IRL part 4, oke? Tunggu ya, part 4-nya nggak tahu keluarnya bareng apa enggak, kayak sih nggak biasanya. Nah terus notes lainnya itu adalah stream itu bisa lama, bisa 1 jam, bisa 2 jam, 3 jam atau 4 jam, bahkan mungkin IRL gitu bisa lama, bisa 6 jam, mungkin 7 jam, pokoknya bisa lama lah ya. Salah satu isu kalau misalkan kalian pakai kamera apapun itu adalah overheating, dan itu yang harus kalian cari dulu. Kamera gue ini terkenal, kalau yang Sony Alpha 7 IV ini ya, ini gue baca di forum-forum jarang overheat. At least kalau misalkan kalian buka screennya keluar. Kalau buka screennya keluar, jadi sini kan lebih terpampang nih belakangnya. Belakangnya lebih terpampang, jadi heat spreadnya jadi lebih bagus. Atau kalau kalian mau next level, pakai FX30 atau FX3 yang gue pakai, karena dia udah ada fan-nya built-in. Jadi overheat harusnya not an issue. Itu jadi kalian harus perhatikan benar-benar dalam milih kamera. Bisa kalian kredit atau kemana, overheatnya gimana, oke apa enggak gitu. Nah terus karena stream itu bisa lama, maka baterai itu biasanya sudah bukan opsi lagi. Built-innya baterai kayak gini nih, at least yang di Sony ini setahu gue kayak bisa ngerekam paling 1 jam atau 2 jam doang gitu. Nah kalau mau lebih dari itu gimana? At least di Sony pilihannya itu ada 2. Pertama itu antara lu nyolokin kabel USB gitu ya. Jadi kan di sini ada kabel USB-C-nya tuh tadi. Nah kabel USB-C-nya itu dia bisa USB power delivery. Jadi bisa lu colokin power bank atau lu colokin adaptor biasa aja langsung. Sekarang pun ini FX30-nya gue colokin ke adaptor karena video ini lama. Ini aja udah
30 menit lebih. Mantap. Atau bisa juga opsi lainnya itu adalah kalian pakai dummy baterai. Jadi seharusnya sih semua mirrorless bisa gitu ya. Ini baterainya ini itu bisa kalian buka. Ini dibuka, habis itu, nah baterainya ini tuh ada yang pakai USB. Gua ambilin. Jadi pakai ini. Nah ini tuh baterainya tuh ada kabelnya. Sehingga ini kan ujungnya USB-C nih. Tinggal colok gitu. Colok. Nah ini bisa dicopot nih si flap baterainya. Gampang nyopotnya. Tuh. Copotin. Tada, udah deh. Endless power coming. Terus colok nih ke power bank. Power bank 20.000 mAh gitu misalkan. Nah sekarang ngomongin focal length. Focal length itu sebenarnya selera aja sih. Kalau gue pribadi itu gue coba-nyoba kayak dari 50 mili gue pernah nyoba untuk streaming. Sekarang ini 24 mili gue pakai. So far sih sekarang gue lagi suka 24 mili ya karena lebih kelihatan sekelilingnya gitu, dan kebetulan sekeliling gue lumayan oke lah jadi ditampilkan. Tapi kalian mungkin yang punya ruangannya rada berantakan dan tidak bisa dirapiin atau diapain gitu biar ngeblur aja belakangnya semua, nggak usah dilihat, bisa tuh pakai 50 mili atau 80 mili mungkin sekalian bisa. Nah cuma katanya 24 mili itu lebih natural karena handphone orang-orang manusia pada umumnya tuh 24 mili, jadi lebih familiar di mata mereka gitu. Nah sekarang tentang konfigurasi dari si kameranya ya. Misalkan kalian pakai mirrorless, tapi kalau misalkan pakai webcam, setahu gue antara semuanya otomatis atau tidak se-configurable itu. Nah gue menyarankan selain autofocus, better semuanya itu manual. Kecuali kalau misalkan kalian IRL gitu ya, di luar mungkin exposure-nya bisa otomatis. Tapi kalau misalkan di dalam ruangan, supaya nggak tiba-tiba ganti gitu, si kameranya lagi galau, wah gue pengen tiba-tiba terang gitu, tiba-tiba kan. Better itu kalian dibuat manual semua. Jadi exposure-nya semua dibuat manual. White balance-nya manual, terus aperture-nya manual, ISO-nya manual, shutter speed-nya juga manual. Jadi semua dimanualin aja. Dan shutter speed seperti biasa ya, 2 kali dari FPS kalian. Kalau mau yang mulus. Misalkan kalian 60 FPS pakai sekitar 1/120 gitu. Misalkan kalian streamingnya 30 FPS bisa pakai 1/60 shutter speed-nya gitu. Nah sekarang ngomongin resolusinya. Kalian terserah sih sebenarnya sih. Cuma biasanya stream itu at least yang gue lihat itu streamnya mereka Full HD. Beberapa sih 720p pakai ya. Jadi at least Full HD dan make sure kamera kalian tuh bisa Full HD. Harusnya sih bisa ya. Kamera handphone aja bisa. Nah cuma catatan juga, dan nanti akan gue bahas juga lebih lanjut di bagian part terakhir, part 5. Itu adalah makin tinggi resolusi kalian, maka streaming itu akan makin banyak latensi. Yang di atas Full HD itu kan paling cuma Twitch sama YouTube kan. Twitch kita Indonesia kayaknya nggak terlalu main. Di YouTube itu kalau misalkan kalian mau Full HD, latensi ke viewernya itu bisa sampai 1-3 detik. Itu udah paling cepat ya. Kalau misalkan kalian mau 1440p, itu bisa 3-5 detik. Tapi kalau misalkan kalian maunya 4K, nah itu bisa 15-30 detik. Itu lama banget, gue pernah coba. Sumpah itu tiba-tiba orang ngechat terus gue lost konteks gitu kan, ini ngomongin apa tadi, karena udah lama gitu kan. Nah sekarang kita coba demo dikit lah ya. Jadi nah ini OBS kosongan aja. OBS kosongan, misalkan kalian pasti akan kayak gini. Nah terus misalkan kalian mau tambahin kamera gitu kan. Nah ini banyak ini gak usah dihiraukan dulu lah. Gue udah nambahin webcam. Kenapa webcam bang? Karena kameranya gue pakai dan gue mau setup. Nah itu biasanya resolusi itu bisa diganti nih. Jelek ya, webcam gue jelek ya, mohon maaf ya. Custom. Gue mau Full HD bang. Oke, mantap. Nanti gue akan bahas lebih detail betul. Gue ulang lagi di part bagian OBS. Ini cuma yang bagian kamera doang. Nah ini resolusi, terus FPS. Ini cuma bisa 30 di webcam gue. Tapi kalau misalkan di tempat kalian bisa support 60 dan kalian mau stream 60 FPS, monggo dipilih. Ininya udahlah default aja lah. Bufferingnya juga auto detect aja. Ini kalau kalian enable, itu bisa tiba-tiba nge-lag. BTW. Jadi seiring berjalannya waktu, kok tiba-tiba audionya nge-lag nih gitu. Jadi auto aja semua. Hardware decoding dicek aja. Karena
Kalau misalkan kalian punya GPU yang powerful, better dipakai. Udah, jadi deh tuh. Dan kalian jangan kaget ya, kalau jadi buffering ini itu, kalau misalkan kalian disable, itu bisa tiba-tiba akan ada frame dropout. Jadi kayak tiba-tiba patah tek 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 gitu. Padahal renderingnya nggak ada yang drop. Misalkan kalian lihat statistik di OBS ini ya. Jadi di OBS itu ada statistiknya ya. Stats. Nah di OBS ini ada statistiknya. Terus kayak ada frame miss due to rendering sama frame skip gara-gara encoding. Ininya oke semua gitu, nol semua ya. Tapi kalian pas lagi record kok patah-patah. Nah itu adalah capture cardnya. Jadi kalau capture cardnya mau yang tidak patah-patah tuh harganya mahal banget. Mahal. Gak usah, jangan dibeli. Nah jadi akan possible terjadi seperti itu ya. Kalau misalkan kalian mau tidak patah-patah, itu ya sebenarnya bufferingnya bisa di enable. Cuma kalau misalkan audio sama video kalian pisah gitu ya, misalkan mic-nya itu connect-nya ke laptop atau ke PC langsung, habis itu videonya pakai capture card gitu. Kecuali kalau kalian mic-nya itu ke kamera juga, itu bufferingnya di enable nggak apa-apa. Gitu untuk nge-setup kamera ya. Easy peasy. Nah terus filter tipis-tipis lah ya. Gue sebenarnya maunya pakai kamera gue juga, cuma setupnya males. Nih kalian yang wondering di atas nih, ini adalah mic gue btw. Nah filter, jadi filter itu analoginya gampangnya ya video kalian melalui sebuah step processing tertentu dulu baru bisa jalan gitu. Ini tuh biasanya yang pasti gue tambahin itu adalah LUT. Nah ini apply LUT. Jadi kalian bisa warnanya diganti-ganti gitu misalkan. Nih contoh ya. Ini akan jadi contoh jelek. Cuma buat bayangan kalian aja. Jadi kayak pakai filter Instagram gitu loh. Nih, misalkan ini akan jadi jelek banget tuh. Nah gitu jadi berubah lah warnanya. Karena LUT yang ini tuh sebenarnya gue pakai untuk S-Log. Kurang lebih gitu. Nah udah sampai sini aja dulu part 1. Kita akan lanjut part 2 tentang audio dan lighting. Sampai jumpa di part 2.